menjawab pertanyaan bodoh, di mana ayat yang mengatakan Yesus menciptakan alam semesta. Sebelumnya, saya mendorong Bapak Ibu Saudara berkenan menyimak, mendengar, dan memperhatikan penjelasan singkat, jelas, padat berikut ini. Di mana ayat yang menyatakan bahwa Yesus menciptakan alam semesta? Ini pertanyaan bodoh. Yesus sebagai manusia jelas tidak menciptakan alam semesta, tapi sebelum Yesus ke dunia, Dia bersama dengan Allah karena Dia adalah Sang Firman Allah, dan oleh Dialah segala sesuatu diciptakan. Baik Bapak Ibu Saudara, pertama-tama saya ingin tegaskan kepada kita, masih saja ada orang-orang tertentu di luar kekristenan yang memiliki pengertian dan pemahaman bahwa Yesus itu hanya sebatas nabi, utusan, rasul. Bahkan ada juga yang menyimpulkan Yesus itu hanya manusia biasa yang sama seperti kita. Oleh karena dasar itulah mereka akhirnya menyimpulkan Yesus itu mustahil menciptakan alam semesta. Bagaimana mungkin sosok manusia yang menjadi buah rahim Maria dan dilahirkan hidup di tengah-tengah dunia ini kurang lebih 2000 tahun lalu selama 33,5 tahun diyakini, dipercayai, dan dipegang teguh oleh orang-orang Kristen sebagai pencipta alam semesta. Itu tidak masuk akal. Itu tidak logis. Bagaimana mungkin seorang manusia yang dikandung oleh seorang ibu bernama Maria diyakini dan dipercayai menjadi sebuah doktrin dan ajaran sebagai pencipta alam semesta? Saya ingin tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya kepada saudara-saudaraku yang masih permanen gagal paham. Orang-orang Kristen mengambil sebuah konklusi dan kesimpulan bahwa Yesus dalam keadaannya sebagai manusia tidak menciptakan alam semesta. Yesus dalam keadaan sebagai manusia yang menjadi buah rahim Maria dan yang dilahirkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu ada di dunia ini dan selama 33,5 tahun ada di dunia ini. Bukan sosok pribadi itu yang diyakini, dipercayai oleh orang-orang Kristen sebagai yang menciptakan alam semesta. Jadi jangan melontarkan tuduhan kepada orang-orang Kristen yang mana orang-orang Kristen tidak seperti secetek, semiskin, sedangkal berpikirmu. Engkau menyimpulkan itu doktrin pengajaran Kristen. Itu yang diyakini, dipercayai oleh orang-orang Kristen. Padahal sesungguhnya kami tidak meyakini, mempercayai seperti yang engkau mengerti dan pahami. Ini harus jelas. Kami orang-orang Kristen mengerti dan menyadari betul, memahami dengan sungguh-sungguh bahwa sebelum Yesus nuzul turun menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, mengenakan tubuh kemanusiaan, kami mempercayai dan meyakini, bertitik tolak dari dasar dan fakta Alkitab, bahwa Yesus itu bersama dengan Allah, sebab dalam eksistensi keberadaan sebagai firman, sebagai sang firman. Dan tentu Yesus dalam keberadaan sebagai sang firman itulah orang-orang Kristen meyakini, mempercayai bahwa Yesus menciptakan
alam semesta, termasuk menciptakan segala sesuatu. Jadi bukan Yesus dalam keadaan sebagai manusia yang menciptakan alam semesta. Tidak. Tapi Yesus dalam keadaan eksistensi keberadaan sebagai firman yang bersama dengan Allah. Sebenarnya ayatnya sudah sangat eksplisit Bapak Ibu Saudara. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam konteks inilah orang-orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah dalam keberadaan sebagai firman Allah yang ada dalam diri Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Perhatikan ayat yang ketiga dari Yohanes 1. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau merujuk kepada ayat 1 dan 2 berarti oleh firman. Dan tanpa Dia, maksudnya tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan baik. Bukan hanya alam semesta. Segala yang kelihatan dan yang tak kelihatan itu diciptakan oleh Allah bersama firman dan rohnya. Yang dalam istilah kekristenan disebut dengan Tritunggal Maha Kudus. Segala sesuatu dijadikan atau diciptakan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saudara-saudaraku, di luar kekristenan, ketika Anda menolak Yesus dalam keberadaan sebagai firman Allah yang adalah Allah, maka Anda sedang menolak Yesus sebagai yang menciptakan Anda. Ada di tengah-tengah dunia ini. Yohanes 8 ayat 56 sampai 58 dikatakan begini. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Saudara dikasihi Tuhan, jarak antara konteks Yesus menyampaikan penegasan ini kepada orang-orang Yahudi yang menjadi lawan bicara atau lawan dialog Yesus saat itu. Di mana berbicara tentang Abraham yang dibicarakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi sebagai lawan bicara atau lawan dialognya saat itu sudah berlalu kurang lebih 2000 tahun sebelumnya. Tapi Yesus berkata, Abraham telah melihat hariku dan Abraham bersukacita. Saya mau tegaskan ini sama sekali tidak terkait dengan eksistensi keadaan Yesus sebagai manusia yang menjadi buah rahim Maria dan yang dilahirkan oleh Ibunda Maria. Tapi ini terkait dengan eksistensi keberadaan Yesus sebagai firman yang mana pernah di dalam Kejadian 18 berteofani, menampakkan diri yang ilahi dalam rupa malaikat atau dalam rupa manusia. Dan tentunya ada 3 orang yang mendekat kepada Abraham saat itu. Dan 2 orang malaikat dan 1 orang di situ dinarasikan sebagai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika Yesus berkata demikian? Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Orang-orang Yahudi gak lulus katekisasi. Mereka gak mengerti dan memahami. Mereka hanya tahu dan mengerti bahwa Yesus ini adalah anak dari Yusuf si tukang kayu yang dilahirkan oleh Maria yang umurnya saat itu memang belum sampai 50 tahun. Karena Yesus ada di dunia ini kurang lebih 33,5 tahun. Jadi mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Yang mereka pahami Yesus hanya sebagai manusia, anak Yusuf si tukang kayu. Yang mana saudara atau keponakan Yesus secara manusia ada bersama dengan mereka. Mereka gagal paham. Mereka tidak mengerti. Dan orang-orang yang seperti orang-orang Yahudi ini begitu banyak di luar kekristenan yang hanya mengerti, memahami
Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Tentu dalam konteks ini hanya ada 3 kemungkinan. Saya kutip penjelasan dari Dr. Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Ada 3 kemungkinan Yesus berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ada 3 kemungkinan. Yesus berkata dusta atau berbohong. Yang kedua, Yesus gila. Yang ketiga, Yesus berkata benar. Tapi mustahil Yesus berkata dusta atau bohong. Karena Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 37, jikalau ya, katakan ya, jikalau tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Dan yang kedua, Yesus tidak mungkin orang gila. Karena Yesus bisa membangkitkan orang mati, bisa melakukan mujizat, yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, kusta menjadi tahir. Mustahil orang gila bisa melakukan itu. Berarti kemungkinan yang ketiga sekaligus menjadi konklusi dan kepastian. Yesus berkata benar. Kalau begitu, apakah ini merujuk keadaan Yesus sebagai manusia? Tentu tidak. Karena keadaan Yesus sebagai manusia memang benar. Seperti yang disimpulkan oleh orang-orang Yahudi. Seperti yang disimpulkan oleh orang-orang Yahudi. Umurmu belum sampai 50 tahun. Mereka tidak mengerti, tidak mengenal siapa Yesus. Siapa Yesus? Mereka hanya mengenal Yesus hanya sebagai manusia. Tapi ternyata Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti ini berbicara tentang eksistensi keberadaan Yesus sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, Yohanes 17 ayat yang ke-5 berkata begini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ini ada, sebelum dunia ini tercipta, Yesus sudah ada. Kapan? Sejak kekal bersama dengan Allah yang disapa dengan Bapa dan Roh Kudus. Baik itu Allah yang disapa dengan Bapa, Firman dan Roh Kudus sudah ada sejak kekal. Firman dan Roh tidak diciptakan, tapi sudah ada, melekat, sehakikat, sederajat bersama dengan Allah. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Amin.